27 tahun Smart FM Network, tangguh dan menjadi pemenang. Selamat mengikuti. Baik, semua listener disiarkan langsung dari 10 kota Smart FM Network dan Anda mendengarkan kami di program khusus 27 tahun Smart FM Network, tangguh dan menjadi pemenang. Saat ini semua listener Anda mendengarkan Smart FM Yogyakarta di 1 jam ke depan bersama saya Risa Afifah sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya di sore hari ini, small listener, perbincangan ini akan berbicara mengenai manusia yang merupakan makhluk sempurna dan diciptakan untuk menjadi pemenang. Bagaimana manusia memiliki banyak kelebihan, mulai dari elastisitas otak sampai pada kemampuan memilih dan juga bertindak. Bagaimana kita bisa mengolah harta tersebut dan tujuan serta memiliki role model untuk menjadi pemenang? Kita akan dengarkan perbincangan di sore hari ini, small listener, bersama dengan dua narasumber kami yang akan memberikan inspirasinya untuk Anda sore hari ini, small listener. Di sini sudah hadir tentunya dua narasumber kami. Untuk narasumber pertama, beliau memiliki julukan Mr. Brain, narasumber program parenting and Creative Learning yang setiap hari Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat sekaligus founder The Brainic Institute. Selamat sore Pak Sutanto Windura. Selamat sore Mbak Risa, selamat sore Pak Eloy juga, teman saya. Selamat sore smart listener di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Baik, dan juga untuk narasumber kedua di sini yang sudah hadir untuk Anda semua listener, beliau narasumber Smart Motivation yang hadir di setiap Senin jam 8 malam waktu Indonesia Barat sekaligus Director Capstone Asia Servitama sekaligus Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership. Bapak Elo Zaluhu, selamat sore. Baik, Pak Elo ini suaranya agak sedikit terganggu ini Pak Eloy. Suara sudah. Mbak Risa aman? Oh ya, sekarang sudah baik. Yes, selamat sore Mbak Risa dan Pak Sutanto. Ya, thank you. Oke, Pak. Sore hari ini semua listener bersama dengan Pak Eloy dan juga Pak Sutanto Windura. Di sini kita akan membahas terkait dengan tema diciptakan untuk menang. Demikian semua listener. Nah, apa sebenarnya makna atau arti kemenangan untuk... Saya ke Pak Sutanto dulu ya. Untuk arti kemenangan untuk Pak Tanto sendiri nih, jika kita berbicara dalam konteks manusia dan kecerdasan otak. Monggo, Pak Tanto. Oke, baik. Jadi kalau bicara konsep kemenangan dalam arti kecerdasan otak ya, jadi ya bagaimana manusia itu bisa memanfaatkan kecerdasannya. Nah kalau kita bicara kecerdasan, yaitu kita bagaimana menggunakan otak, seluruh potensi dan kapasitas otak kita. Nah, menurut penelitian, ternyata kita ini baru pakai kurang dari 1% dari seluruh potensi dan kapasitas otak kita. Gitu. Nah, kira-kira ini good news atau bad news? Mungkin perwakilannya Mbak Risa ya. Pertanyaannya. Good news atau bad news? Kita ini baru pakai kurang dari 1% dari seluruh potensi dan kapasitas otak kita. Okay. Good news atau bad news? Good news, Pak Good news, betul ya. Nah, ini kabar baik ya. Nah, jadi baru pakai kurang dari 1%, berarti kita masih bisa melipat gandakan kecerdasan kita 100 kali lipat ya, 99 kali lipat lagi. Kalau saya bilang kita udah pakai 99%, ya ngapain lagi kita belajar, ngapain lagi kita training. Mungkin besok sudah nggak ada lagi handphone baru dan lain sebagainya. Ya, kreativitas, inovasi udah mentok semuanya. Ini good news ya. Jadi seperti halnya kita ini mau punya tambang batu bara gitu, nambang batu bara dibilang ini sudah habis gitu ya. Ternyata setelah disurvei ulang depositnya masih ada 99%. Nah, ini tentu good news ya. Nah, jadi pergi kita akan gali lagi. Nah, tentu ini adalah tantangannya bagaimana kita bisa semakin tahu cara kerja otak kita, mengeksplorasi kecerdasan kita sehingga untuk kehidupan yang lebih baik ya. Katanya nih kalau kita pakai 8% saja kita bisa jadi profesor di 8 cabang ilmu yang berbeda-beda, ya. Ini baru kurang dari 1%. Ya, kira-kira demikian. Baik, saya ke Pak Elo sekarang. Mungkin hampir sama ini Pak, untuk pertanyaannya begitu. Sebagai Master Theocentric Motivation and Leadership,
apa makna atau arti dari kemenangan untuk Pak Eloy sendiri? Halo, Pak Eloy? Kurang jelas ya, Pak. Marisa, suara saya jelas, Marisa? Oke, sekarang aman. Kok hilang nih, Marisa? Thank you. Ya, sedikit tambahan dari perspektif TML ya, smart listeners. TML itu kan singkatan ya dari Theocentric Motivation and Leadership. Jadi tentu nanti pengertian dari kemenangan sendiri ya dilihat dari perspektif ini. Theos itu bahasa Yunani itu, Mbak Risa, artinya Tuhan, lintas agama ya. Jadi ini perspektifnya ketuhanan lintas agama. Sentrik artinya pusat. Sehingga ini integrasi sebetulnya, gabungan pemahaman dari pemahaman spiritual, lintas agama, artinya apapun agama dan keyakinannya. Di dalamnya juga ada motivation-nya, itu bicara mengenai neuroscience, positive psychology, termasuk cara kerja otak, dan nanti diintegrasikan dengan leadership. Jadi kalau ditanya, so apa kemenangan bagi TML, definisinya apa? Well, bisa versi pendek, bisa versi panjang. Versi pendeknya bicara mengenai setia melakukan yang terbaik. Selama seseorang setia melakukan yang terbaik setiap harinya, dan itu ada hubungannya dengan fulfilling purpose, yaitu memenuhi tujuan hidupnya, yang kita sangat familiar dengan kalimat sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik adalah yang memberi manfaat bagi orang lain dan sebanyak-banyaknya orang, dan itulah kemenangannya. Jadi bangun pagi, setia memberikan yang terbaik, memberikan value, service kepada siapapun. At the end of the day, artinya bukan output atau hasil akhirnya yang kita perhitungkan sebagai kemenangan. Tetapi di dalam proses memberikan yang terbaik itu yang kita hitung sebagai kemenangan. Jadi bisa ada versi panjangnya, tapi saya kira itu versi pendeknya dulu. Setia lakukan yang terbaik, sehingga setiap hari kita bisa memenuhi tujuan penciptaan kita, kita bisa melepaskan seluruh potensi, termasuk potensi otak, yang tadi disampaikan oleh Pak Sutanto, yang kabar baik banget, karena uang untuk improvement-nya itu masih banyak sekali ternyata. Demikian. Baik, terima kasih Pak Eloy. Dan small listener, ini nanti akan kami sambung di sesi berikutnya untuk pembahasan atau perbincangan lebih dalamnya begitu ya, karena masih banyak hal-hal yang kita perbincangkan di sore hari ini. Jadi stay tune bersama kami, dan juga small listener untuk kuis di ini ya, di momen 27 tahun Smart FM Network tangguh dan menjadi pemenang. Untuk sore hari ini ada kuis yang bisa Anda ikuti, dan nanti akan ada 2 pemenang yang berhak mendapatkan voucher belanja Gramedia sekaligus bakpia juara 1. Jadi silahkan untuk Anda ikutan kuis sore hari ini, dengan pertanyaannya adalah berapa frekuensi Smart FM Yogyakarta. Jadi silahkan yang sudah punya jawabannya langsung dikirimkan ke WhatsApp kami dengan formatnya ketik nama lengkap Anda, spasi alamat, spasi jawaban, dan kirimkan ke WhatsApp kami di 0815-689-6666. Kita jeda sesaat. Stay tune. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih.
Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Kembali kami hadirkan siaran bersama 27 tahun Smart FM Network dari 10 kota network Smart FM. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Palembang, Pekanbaru, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Baik, semua listener, kita kembali dalam program khusus 27 tahun Smart FM Network, tangguh dan menjadi pemenang. Kita melanjutkan perbincangan di sore hari ini dengan tema diciptakan untuk menang. Dan saya ke Pak Eloy dulu ini, Pak Eloy, terkait dengan mungkin faktor apa yang secara TML begitu Pak Eloy, yang mampu mengantarkan seseorang pada kemenangan seperti itu? Saya terdengar dengan jelas ya. Oke, sudah. Ya, jadi faktor apa yang bisa membantu seseorang untuk menang? Yang paling penting pertama, definisi menang dulu ya, smart listeners mesti jelas. Dari perspektifnya TML, menang itu bukan akhir, bukan hasil akhir, tapi prosesnya. Yang kedua, untuk bisa menang ya tiga-tiganya, apa itu? Ya teosentrisnya penting. Itu berarti dari sisi spiritualnya, dari sisi motivationnya ya penting. Itu yang banyak dibahas tentu saja oleh Pak Sutanto Windura dan kita para motivator berbicara mengenai kekuatan pikiran, bagaimana kita bisa memprogram ulang pikiran itu, dan seterusnya, dan tentu saja leadership. Tetapi saya justru mau mengedepankan dari titik teosentrisnya. Kalau ditanya praktisnya apa, maka teosentris itu salah satunya praktis dalam bidang identitas, Mbak Risa. Identitas itu apa? Identitas itu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Coba kalau saya bertanya kepada Mbak Risa, kenapa Mbak Risa melakukan kegiatan tertentu secara berulang? Nah, kalau dijawab, ujungnya itu adalah Mbak Risa melakukannya ada hubungannya dengan cara Mbak Risa memandang diri. Seorang pemimpin yang hebat, dia hebat karena dia memandang dirinya memang hebat. Seorang penjual yang hebat, dia berhasil dan dia menjual dengan tekun karena dia memandang dirinya sebagai penjual, sales warrior, dan seterusnya. Nah, di dalam dunia teosentris begini, identitas itu ada tiga. Identitas tradisional, bagaimana orang lain memandang diri saya, bagaimana saya memandang diri saya, itu yang kedua, dan bagaimana pencipta saya, Tuhan saya memandang diri saya. Ini penting sekali. Dan itu pada akhirnya nanti tanpa teosentris itu orang bisa berhasil secara keuangan, tetapi proses mencapainya bisa menghalalkan segala cara. So, itu sebab kenapa teosentris ini dibangun. Kesuksesan dan kemenangan itu ada proses, dan supaya dijalankan dengan prinsip dan value-value yang tidak merugikan orang lain, justru tapi better life for all, untuk kesejahteraan bersama. Demikian, Marisa. Baik, terima kasih Pak Eloy. Kalau menurut Pak Sutanto sendiri, Pak, terkait dengan kehebatan otak manusia begitu, sebenarnya apa sih kehebatan otak manusia kalau kita mungkin secara alamiahnya begitu, Pak Sutanto, untuk bisa mencapai yang namanya kemenangan itu tadi? Oke, smart listener. Jadi otak kita memang diciptakan dan didesain untuk sukses ya. Kalau tidak, mungkin kita udah nggak ada di sini. Mungkin manusia sudah punah puluhan ribu tahun yang lalu ya.
Kalau kita lihat juga contohnya anak kecil bisa jalan, itu kan pasti sukses ya, kecuali tentu ada gangguan medis ya. Jadi mulai dia belajar apa itu tengkurap, duduk, berdiri, mungkin jatuh-jatuh, berjalan, jatuh dan lain sebagainya, tapi pasti sukses. Nggak ada anak yang dia nyerah, "Dah, saya pakai kursi roda aja." Tidak ada yang demikian. Ya, jadi memang didesain untuk sukses. Nah, kalau kita bicara apa ya, mungkin konteks konkretnya kurang lebih secara alamiah itu kan otak kita kenapa bisa didesain untuk sukses? Karena kita belajar setiap saat, ya. Kita bisa belajar setiap saat. Nah, dalam konteks belajar, kalau kita sebut ada 3 pilar belajar, atau saya sering sebut 3 pilar kejeniusan ya, yaitu adalah what to learn ya, yang pertama, yang kedua adalah how to learn, bagaimana cara belajar. Kalau what to learn tadi adalah materi belajar, ya. Yang ketiga adalah why to learn, faktor motivasi. Ya, sebagai contoh, what to learn materinya. Kalau anak SD mungkin dikasih soal pelajaran SMA, mungkin buatnya tidak sesuai, mungkin dia tidak bisa, gagal gitu ya. Nah, tapi yang menentukan bagaimana menyerap materi ini dengan baik, dan 90% masalah belajar adalah cara menyerapnya, bukan kurangnya materi belajar, gitu ya. Ini adalah how to learn. Nah, sayangnya kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara belajar. Kita nggak pernah diajari cara memahami, cara berkonsentrasi, cara mencatat, cara menghafal. Yang menghafal itu ya dibaca berulang-ulang, merem-melek, dibuka tutup begitu ya. Terakhir, why to learn, faktor motivasi. Dia mau materinya cukup, belajarnya pintar, tapi kalau benci guru matematikanya, biasanya nilai matematikanya jelek, begitu ya. Nah, ini jagonya Pak Eloy ini, motivasi. Nah, saya ingin sedikit meng-highlight yang how to learn dan how to think. Kita tidak pernah diajarkan untuk belajar dan berpikir. Sedangkan kalau smart listener, saya ingin tanyakan, smart listener khususnya profesional atau karyawan, staf, mungkin di antara Anda banyak yang pekerjaan Anda sekarang, kompetensi Anda tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Anda. Betul ya? Termasuk saya begitu. Artinya apa? Materi pelajaran, materi belajar what to learn ini bisa tidak selalu kita pakai, tapi kita akan selalu berurusan dengan how to learn dan how to think. Belajar setiap saat, dari karyawan banting setir jadi pengusaha, belajar lagi dari nol, gitu ya. Pindah perusahaan, belajar lagi dari nol, begitu. Ya, tapi tidak pernah diajarkan di bangku sekolah atau bangku kuliah formal how to learn ini. Nah, tentu kita harus meredefinisikan ulang untuk sukses. Kita harus belajar how to learn dan how to think, gitu ya. Berpikir lagi. Berpikir buat kita adalah sesuatu yang abstrak. Padahal kita sering ngajak orang berpikir, ayo dong, pikirkan dong. Tapi caranya bagaimana? Padahal berpikir itu adalah sangat visual, begitu. Jadi bagaimana cara kita mencapai kesuksesan dengan menggunakan katakanlah manajemen otak begitu adalah kita jangan lupakan how to learn dan how to think. Nah, kalau what to learn ditambah how to learn, maka akan menjadi learning revolution atau revolusi belajar. Nah, secara alamiah kita punya semua, tinggal kita sedikit memindahkan fokus kita untuk belajar bagaimana cara belajar alias how to learn dan how to think. Oke, baik. Pak, mungkin secara singkat ini Pak Sutanto, apakah ada golden moment begitu Pak untuk manusia gitu ya, untuk bisa memaksimalkan potensi otaknya begitu Pak Sutanto? Kita ini ada lifetime learner, ya, setuju ya? Kita belajar seumur hidup ya Pak Eloy ya. Jadi nggak pernah berhenti begitu ya. Bahkan kalau kalau berhenti belajar, itu otak menganggap tidak diperlukan lagi, pasti pikunnya cepat. Ya, jadi istilahnya orang kalau sudah golden age, ya, saya nggak bilang tua lah, tapi tidak muda lagi, itu justru belajarnya harus makin banyak ya, karena setiap saat sel otaknya ada yang rontok, tapi daya regenerasi sel otaknya tidak lebih cepat daripada rontoknya. Jadi dia harus belajar lebih banyak, membaca lebih banyak, dan lain sebagainya. Ya, tapi tentu kemampuan manusia belajar paling cepat secara alami itu adalah saat dia di usia emas ya, 7 tahun ke bawah. Contoh aja anak ya, apapun dicontek ya. Nah, dia nonton komik, nonton film, cara ngomongnya, logatnya,
kata-katanya dicontek semuanya. Nah, tentu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk ilmu, tapi juga bagaimana menanamkan karakter. Ya, itu adalah golden moment-nya. Tapi kalau belajar seumur hidup. Oke. Otak tuh rumusnya gampang. Use it or you will lose it. Oke, Pak. Baik. Dan semua listener, nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Kita jeda sesaat. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang mau ikutan kuis untuk 27 tahun Smart FM Network di sore hari ini. Dengan pertanyaannya adalah berapa frekuensi Smart FM Yogyakarta. Jadi silahkan kirimkan jawaban Anda dengan formatnya ketik nama lengkap, spasi alamat, spasi jawaban Anda ke WhatsApp kami di 0815-689-6666. Stay tune. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Drive Sales Trainer. Kembali kami hadirkan siaran bersama 27 tahun Smart FM Network. Dari 10 kota network Smart FM. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Palembang, Pekanbaru, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Baik, semua listener, kita kembali ke perbincangan sore hari ini masih dengan tema kami ya, sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dengan temanya diciptakan untuk menang bersama dengan dua narasumber kami, Bapak Sutanto Windura dan juga Bapak Eloy Zaluhu. Baik, kita lanjut lagi nih semua listener. Terkait dengan diciptakan untuk menang ini tadi sudah banyak sekali begitu ya hal-hal yang bisa kita ambil intinya begitu ya semua listener. Tapi terkait dengan kemenangan ini pasti ada kegagalan juga begitu. Nah, saya ke Pak Eloy ini. Pak Eloy, terkait dengan manusia ini kan sering juga dihadapkan tidak hanya pada kemenangan itu tadi Pak Eloy, tapi juga ada kegagalan yang juga terjadi di setiap individu begitu Pak Eloy. Nah, bagaimana peran kegagalan dalam merengkuh kemenangan itu dan juga apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk bisa ini ya menghadapinya begitu Pak Eloy, karena kadang nggak susah juga tapi nggak ini juga ya nggak bisa kita handle begitu Pak Eloy. Ya, ada satu kalimat ya yang harusnya familiar banget, umum banget, sering didengar. Kegagalan adalah sarapan para juara. Jadi memang begitu, orang kalau jadi juara, orang kalau dikatakan menang, ya kegagalan itu sesuatu yang biasa aja. Tinggal
bagaimana memberikan makna dari setiap kegagalan ya, Mbak Risa. Saya ingat saya ini 5 tahun di SMA. Orang ya bisa menyimpulkan itu sebuah kegagalan. Saya 4 tahun di Jakarta karena dulu saya ya itu bukan hanya kurang mampu menggunakan potensi otak yang hebat itu, Pak Sutanto, belum diajarin. Saya di kampung, SD-nya di kampung, datang ke Jakarta, sekolah di sekolah favorit di Jakarta Selatan. Waduh, itu struggle banget Pak Sutanto untuk menggunakan potensi otak ini, tapi juga ternyata salah pergaulan, jadi akhirnya tidak naik kelas. Lalu dapat kesempatan sekolah di luar, mesti mengulang lagi, ya orang bisa mengatakan SMA 5 tahun itu kegagalan yang, oh man, come on. Ya, well, ya betul, tetapi ternyata itu justru saya membingkainya, saya memberikan meaning sebagai pembelajaran hidup yang saya nggak mungkin bisa seperti ini dengan pemahaman TML itu kalau tidak melewati tanda kutip ya kegagalan-kegagalan tadi. So, jawaban saya singkatnya yang pertama, kegagalan adalah makanan para juara, sehingga ketika mengalami kegagalan biasa aja. Biasa aja. Yeah. Tapi bukan berarti ya kita tidak belajar darinya, justru kita belajar dari kegagalan itu dan kita bingkai ulang. Yang paling penting adalah bingkai ulangnya, bahwa kemudian kegagalan ini bisa menjadi pembelajaran terpenting untuk kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Saya kira demikian, Mbak Risa. Baik, Pak Eloy, ini saya juga sering dengar gitu dari teman-teman begitu ya, terkait dengan mindset. Punya mindset saja untuk bisa menjadi pemenang itu cukup. Tapi kalau menurut Pak Eloy, bagaimana? Cukup nggak Pak Eloy? Hanya punya mindset saja begitu? Ya, jadi di dalam perspektif TML ya, Mbak Risa, manusia itu ada 3 esensi. Ada 3 bagian dari manusia ini. Yang pertama adalah spirit. Nah, itu ke arah spiritual, itulah teosentrik. Dalamnya nanti ada yang disebut sebagai hati. Hati ini nggak ada bendanya, bukan liver, bukan heart, nggak ada bendanya. Ini sunaidesis, ini kardia, ini adalah nur cahaya ilahi itu. Si hati inilah yang kemudian connect with God, yang bisa berelasi dengan Tuhan Sang Pencipta, adanya di spirit. Nah, setelah spirit ada esensi yang kedua, namanya adalah soul. Soul itu adalah jiwa. Di dalam jiwa ada 3. Ada mindset, termasuk di dalamnya ya brain. Kemudian ada emotion. Nah, ini bicara mengenai emotional quotient, kecerdasan emosi. Dan yang ketiga adalah will, ini kehendak, ini niat. Dan yang terakhir adalah body. Ini bicara mengenai tubuh. Di dalamnya ada senses, ada organs, ada sistem, dan segala macam. So, kalau ditanya apakah mindset cukup, ya dari perspektif TML ya tidak cukup. Karena harus 3-tiganya. Harus dikelola yang namanya spirit itu, kemudian ada soul, di dalamnya ada, ya tadi, bicara mengenai mindset, bicara mengenai emotion, bicara mengenai will atau kehendak. Dan yang terakhir ya bicara mengenai the body, ini bicara mengenai sensisnya, ini NLP bicara mengenai fisiologi dan seterusnya. Dan ya jawaban saya 3-tiganya penting, nggak boleh hanya salah satu. Demikian, Mbak Risa. Baik, terima kasih Pak Eloy. Saya ke Pak Sutanto. Pak Sutanto, ini kan kita tahu bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan otak masing-masing begitu ya Pak Sutanto. Dan juga kalau menurut Pak Sutanto sendiri bagaimana bisa mencapai kemenangan begitu Pak dengan kreativitas otak masing-masing begitu. Dan juga keunikan otak masing-masing ini mungkin bisa sedikit dijabarin Pak Sutanto. Oke. Baik, jadi memang kita ini 7,5 miliar orang dunia tidak ada yang sama otaknya, ya, keunikan otak berbeda-beda, ya. Kita ini one in infinity. Jadi kalau penduduk dunia nggak 7,5 miliar, tapi berapa juta triliun gitu, nggak akan ada yang sama dengan kita. One in infinity. Lalu juga kita ini one for eternity, ya. Jadi 1 miliar tahun lagi kalau belum kiamat gitu ya, nggak akan ada orang yang lahir sama dengan kita ya. Muka boleh mirip-mirip, bau boleh mirip-mirip, tapi cara berpikirnya berbeda. Bahkan
anak kembar, gitu ya. Ya. Nah, tentu untuk mencapai kesuksesan, kemenangan, kita harus pertama self awareness dulu, menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang unik. Jadi kita nggak langsung menjudge, waduh kok dia kok gambarnya bagus, saya kok nggak bisa gambar ya. Nah, ini contoh nyata. Memang kalau saya gambar paling parah begitu ya. Saya kalau gambar kuda jadinya kucing begitu ya. Nah, artinya itu. Jadi keunikan dulu. Nah, keunikan ini kalau mau didetailkan menurut ala saya, yaitu ala kadarnya begitu ya. Itu ada beberapa faktor ya kalau dalam brain management. Pertama adalah kita ini lebih dominan otak kiri atau otak kanan, misalkan. Itu sudah membuat perbedaan. Ya, masing-masing kalau menyilangkan tangan, ada yang tangan kanannya di atas, ada yang tangan kirinya di atas. Mbak Risa, Pak Eloy, kalau masuk ke bioskop, milih tempat duduk masih kosong, pilih duduknya agak kiri atau agak kanan. Nah, itu sudah berbeda-beda, ya. Yeah. Kalau tengah tangga, gitu ya. Itu brain hemisphere dominance, ya. Yang kedua adalah cara belajarnya, personal learning style. Ada yang lebih gampang belajar melalui indera penglihatan, ya visual learner, gitu ya. Ada yang melalui pendengaran, auditorial learner, jadi lebih banyak masuk apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya, dosennya daripada apa yang dicatat, begitu ya. Atau ada yang praktek langsung, physical learner, kinesthetical learner, begitu. Nah, kita harus sadar itu. Nah, lalu juga keunikan kecerdasan. Ya, ini kita merujuk pada multiple intelligences ya, ada 8 area kecerdasan, cerdas bahasa, cerdas logika, cerdas visual spasial, cerdas musik, cerdas fisik, ya, cerdas pribadi, cerdas sosial, cerdas alam. Nah, kadang banyak kalau saya tanya nggak tahu, ya, Anda ini cerdas di mana? Nggak mungkin, kita punya semuanya, tapi masih yang dominan. Dan terakhir adalah kecerdasan kepribadian. Ya, paling gampang pakai koleris, sanguinis, pragmatis, melankolis. Nah, jadi pertama kita aware dulu, ya, bahwa kita ini unik. Saya dengan kolega, saya dengan orang tua, saya dengan pasangan, saya dengan anak bisa berbeda, begitu ya. Nah, itu harus sadar terlebih dahulu. Dan orang cenderung berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan buku manual otaknya masing-masing, begitu ya. Dan cenderung orang tidak tahu buku manual otaknya kebanyakan, apalagi buku manual otak orang lain. Padahal untuk berkomunikasi dengan orang lain mungkin kita perlu tahu buku manual otak. Jadi yang pertama penting adalah self awareness bahwa kita ini makhluk yang unik, dan kedua bukan apa istilahnya ngotot atau kekeh terhadap keunikan kita. Oh, saya kan koleris, wajar dong kalau saya ngomong saya nyela gitu, tidak. Tapi justru kita bagaimana menjadi orang yang lebih baik, hidup lebih baik dengan mengisi kekurangan-kekurangan kita. Nah, kira-kira demikian, pasti akan sukses. Oke. Baik, Pak, tapi bagaimana sih kita nantinya untuk bisa memanfaatkan kecerdasan otak itu nih Pak Sutanto? Tapi nanti kita bahas di sesi yang terakhir ya Pak Sutanto ya, kita jeda dulu. Baik, semua listener, perbincangan kami masih akan berlanjut di sesi yang terakhir nanti. Dan juga untuk Anda yang belum mengikuti kuis sore hari ini, jadi masih ada waktu, silahkan. Dengan pertanyaannya adalah berapa frekuensi Smart FM Yogyakarta? Langsung saja dikirimkan ke WhatsApp kami untuk jawabannya dengan format nama lengkap, spasi alamat, spasi jawaban Anda, dan dikirimkan ke WhatsApp di 0815-689-6666. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo
Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Kembali kami hadirkan siaran bersama 27 tahun Smart FM Network. Dari 10 kota network Smart FM. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Palembang, Pekanbaru, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Baik, semua listener, kita lanjut lagi dan ini masuk di sesi yang terakhir. Sebelum kita ngobrol bareng Pak Sutanto dan juga Pak Eloy, ini saya mau bacakan untuk komentar yang sudah masuk di YouTube, begitu Pak Eloy dan juga Pak Sutanto. Ini ada dari Ruli Silalahi. Hai Master Teacher Eloy Zaluhu dan Pak Sutanto, semangat menginspirasi buat Indonesia. Dan juga ada dari Hendrik Channel, thanks Coach. Demikian ini Pak Eloy dan juga Pak Sutanto untuk yang komen di YouTube Smart FM. Baik, kita lanjut ya. Terkait dengan, tadi sempat terjeda, saya ke Pak Sutanto dulu. Ini Pak, terkait dengan cara masing-masing individu, begitu Pak Eloy. Pak Sutanto, begitu ya. Terkait dengan kecerdasan otak untuk kita bisa memaksimalkan hal tersebut, begitu Pak Sutanto. Ya, bicara soal keunikan, bagaimana itu akan muaranya adalah keunikan kecerdasan dan juga kreativitas, ya, kreativitas. Nah, kreativitas itu banyak orang yang bilang itu adalah terlahir, ya, saya nggak sekreatif dia dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Kreativitas itu bisa dipelajari, bisa diajarkan, bisa ditrainingkan, bisa dilatih, gitu ya. Jadi seperti muscles gitu ya. Otot itu juga seperti muscles gitu ya. Jadi bisa dilatih, semakin lama menjadi semakin kreatif. Nah, jadi kalau kita bicara konteks kemenangan dengan menggunakan kecerdasan otak, kita harus mengoptimalkan kreativitas kita. Nah, kalau kreativitas itu dalam konteks kalau brain management, saya selalu bilang konteksnya seperti laptop ini, begitu ya. Kalau di depan Pak Eloy, Mbak Lisa pasti laptop ya. Kalau ini otak kita namanya necktop, begitu ya. Nah, kalau laptop saya baru misalkan, begitu ya, baru beli, speknya hebat, begitu. Saya install sekarang Windows, misalkan ya, pakai Windows 11, pasti akan membantu pekerjaan kita oke semua ya. Hardware-nya oke, software-nya oke. Gitu. Tapi kalau laptop saya ini baru ini, tapi saya install Windows 95, misalkan. Jadi hardware-nya oke, tapi software-nya obsolete, ya, rusak. Pasti ya nggak bisa membantu pekerjaan kita dengan baik. Ya. Tapi sebaliknya, 10 tahun lagi kalau saya masih pakai laptop yang sama yang saya pakai sekarang, hardware-nya udah kuno, tapi 10 tahun lagi saya install Windows 30 gitu misalnya, kan tiap tahun loncat 2 gitu ya, kadang loncat 10, Windows 100 gitu ya, tetap aja nggak bagus. Jadi hardware-nya nggak oke, software-nya oke, nggak bisa. Nah, untuk jadi kreatif, jadi pemenang, memanfaatkan kecerdasan otak, kita harus upgrade dua-duanya. Yaitu hardware kita, bagaimana kita bisa berpikir secara alami, belajar cepat, percepatan belajar, tapi juga software-nya. Kita selalu belajar hal-hal baru. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Sutanto. Dan ini karena kita masuk di sesi yang terakhir, juga waktu kita terbatas, mungkin kita masuk ke kesimpulan atau konklusi begitu. Saya ke Pak Eloy ini. Pak Eloy, terkait dengan perbincangan kita terkait dengan tema diciptakan untuk menang sesuai dengan yang kita sudah perbincangkan tadi. Konklusinya seperti apa kalau dari Pak Eloy? Mohon maaf Pak Eloy, ini suaranya
belum jelas. Bagaimana Mbak Arisa, terdengar dengan jelas? Ya, baik. Sekarang sudah oke. Oke. Ya, jadi sebagai kesimpulan, selamat ulang tahun ke-27 untuk Radio Smart FM. Dan syukur alhamdulillah banget ya, ini saya sudah lebih dari 1 dekade nih, Pak. Luar biasa. Dan banget ya, saya mendengar Pak Sutanto menyampaikan brain management itu, saya belajar banyak gitu loh. So, this is so good. Dan sebagai kesimpulan dari saya, TML itu Smart Listeners bicara mengenai menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya supaya bisa berkarya dengan penuh gairah. So ada 3P di sana. Jadi untuk menang, tangguh dan menang dari perspektif TML itu, ya temukan tujuan hidupnya. Dan nggak usah pusing-pusing mencari tujuan hidup, bisa dibuat sangat umum saja. Ya tadi itu, sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik, bermanfaatlah kepada sebanyak-banyaknya orang. Nah yang kedua, itu purpose, itu tujuan. Yang kedua, sesuai dengan potensinya. Tadi bagus banget ya Pak Sutanto menyampaikan ada yang ya bicara mengenai multiple intelligence, ada yang jagonya main musik ya, ada yang jagonya sebagai atlet, whatever, menemukan itu tuh. Kita butuh Pak Sutanto tuh. Dan saya meyakini orang kalau udah ketemu tujuan hidupnya, dan tadi itu yang paling umum adalah giving value aja setiap hari sudah. Tetapi gimana cara giving value? Ya temukan potensi terbaiknya, belajar brain managementnya salah satunya kan. Orang kalau udah ketemu purpose dan ketemu potensi, saya yakin sekali bangun pagi itu penuh gairah. Jadi kepada teman-teman millennials, Gen Z, ya nggak usah lah pusing-pusing mencari passionku apa ya, nggak usah pusing dah. Pokoknya fokus on giving value, lalu giving value dengan potensi terbaikmu, udah pasti passionnya dapat tuh. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan 3P-nya, baru layer yang berikutnya. Apa itu? Ya itu berlatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing, sehingga menghasilkan kemenangan atau hasil 10 kali lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau sudah berhasil 10 kali lebih baik, ditutup dengan apa? Ya, better life for all. Selalu lihat, kemenangan ini kemenangan sendiri atau kemenangan untuk kesejahteraan bersama. Kalau untuk sendiri, you are missing the purpose of life. Pasti. Karena orang yang sudah ketemu purpose-nya tahu, kenapa sih aku dilahirkan di tengah dunia ini yang tadi disampaikan Pak Sutanto 7,5 miliar itu. Hanya ada satu alasan kenapa Tuhan menciptakan teman-teman dan saya. Menciptakan Pak Sutanto, Mbak Risa dan saya. Karena Tuhan tahu, jikalau Mbak Risa, Pak Sutanto, dan Eloy tidak lahir, Indonesia kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi harus lahir. Nah, kenapa? Karena kita bermanfaat bagi orang lain. So, itu penutup dari saya. Dimanapun Smart Listeners berada, sahabat YML berada, fokus on giving value. Dan giving value hanya bisa diberikan maksimal kalau Anda menemukan potensinya. Dan bagaimana cara menemukan potensi? Hubungin Pak Sutanto untuk brain managementnya. Terima kasih Pak Eloy. Monggo dari Pak Sutanto. Langsung seger lagi saya. Ya, Pak Sutanto, monggo untuk konklusinya. Ya, baik. Ya, idem dengan Pak Eloy. Ya. Artinya bicara soal kemenangan, ya, saya yakin, saya percaya, setuju sekali dengan Pak Eloy, ini adalah proses. Karena saya yakin mencapai kemenangan adalah sebuah maraton ya, bukan sprint ya. Jadi prosesnya. Nah, tentu yang ingin saya tambahkan di sini adalah jangan berhenti belajar. Ya, kalau katanya Steve Jobs, stay foolish ya. Kita memposisikan diri kita ini tidak tahu apa-apa. Kita harus learn, relearn, dan kadang unlearn dulu. Ngerasa tahu, unlearn dulu untuk belajar lagi. Continuous learning, kita belajar seumur hidup. Lifetime learner. When we stop learning, we die, gitu ya. Jadi belajar terus, lalu berikan nilai tambah setiap saat, seperti kata Pak Eloy, maka akan mencapai kemenangan. Dan tentunya juga selamat ulang tahun sekali lagi Smart FM yang ke-27. Semoga semakin menginspirasi, semakin jadi sumber dan referensi terpercaya bagi untuk bisnis Anda dan juga untuk kehidupan yang lebih baik.
Amin. Baik, terima kasih Pak Sutanto dan juga untuk perbincangan kami sore hari ini. Demikian semua listener, terima kasih sekali lagi untuk Pak Eloy dan juga Pak Sutanto. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan untuk Anda semua listener yang juga stay tune bersama kami, terima kasih sekali. Kemudian juga untuk Anda yang sudah bergabung dalam kuis sore hari ini ya. Untuk pertanyaannya itu berapa frekuensi Smart FM Yogyakarta, dengan jawabannya yang benar adalah 102,1 FM Yogyakarta tentunya ya. Jadi selamat untuk Anda yang sudah menjawab dengan benar karena hanya ada 2 pemenang. Selamat untuk Michael Renaldi dan juga untuk Ian Haris untuk menjadi pemenang ya di kuis sore hari ini. Nanti akan kami follow up untuk pemenangnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk Anda semua listener. Saya Risa Afifah pamit dari Yogyakarta. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Rangkaian siaran bersama 27 tahun Smart FM Network akan berlanjut ke kota berikutnya. Tetaplah bersama kami.